kandang kita itu di lahan yang sangat-sangat sempit rekan-rekan. Tetapi dengan lahan yang sempit pun tidak mempengaruhi untuk kita itu memulai usaha ternak ayam ya. Untuk ukurannya sendiri ini 1 kali 2 meter kan. Walaupun sebenarnya ini menurut saya sih kurang ya, kurang lebar kan. Tapi tidak masalah karena kita memanfaatkan lahan yang ada, dan alhamdulillah ayam-ayam kita sehat dan rajin produksi, bertelur setiap hari untuk menghasilkan DOC yang akan kita besarkan sendiri. Oke rekan-rekan, jadi di video kali ini semoga nanti bisa jadi referensi dan informasi juga ya untuk kita semua yang ingin memulai beternak skala mandiri seperti kita. Jadi kemarin ada komentar yang menurut saya menarik ya untuk dibahas, dan ya walaupun nanti akan saya bahas sedikit demi sedikit teman-teman. Jadi komentarnya kemarin itu katanya kandangnya mantap bro gitu ya. Nah oke, nanti akan saya sepil ya kandang kita ini, kandang yang sederhana. Nah kenapa saya bahas ini, karena menurut saya ini juga bagian dari perjalanan usaha kita ya di bidang peternakan skala rumahan seperti ini teman-teman. Jadi ini saya akan tunjukkan nih kepada rekan-rekan semua bahwa kandang kita itu ya begini adanya teman-teman. Nah nih ya, kandang kita itu di lahan yang sangat-sangat sempit rekan-rekan. Tetapi dengan lahan yang sempit pun tidak mempengaruhi untuk kita itu memulai usaha ternak ayam ya skala rumahan. Nah ini bisa dilihat ya, ini sangat-sangat sempit rekan-rekan, dan untuk ukurannya juga ini sangat minimalis dan ya sangat-sangat sempit lah, seperti itu rekan-rekan. Dan untuk bahan-bahannya pun ini kandang kita ini semua itu dari bahan bekas ya rekan-rekan, tidak ada yang baru. Yang baru itu dulu cuman kita beli ini jaring dindingnya ini kawan-kawan. Nah ini supaya nanti saya jelaskan kenapa dindingnya saya buat seperti ini ya. Oke, kita lihat ayam-ayam kita dulu. Nah ini hasil bilangan ayam layar modif dan ayam kampung Yudhistira. Ini F1 nya rekan-rekan. Nah ini F1 daripada LA ya, Larmot AKY, ini Larmot silang AKY teman-teman. Nah ini nanti rencana mau kita jadikan pulet, kita jadikan indukan juga. Nah ini kita sepil ya untuk kandang kita, ada 2 tempat. Yang di sini itu untuk kandang indukan kita teman-teman. Ini kandang indukan kita juga, ini bekas ya. Jadi dulu kandang ini juga ini adalah kandang bekas kandang kambing, bekas kandang rekan-rekan. Tidak besar ya, karena kita memanfaatkan, benar-benar memanfaatkan lahan yang ada rekan-rekan untuk memulai usaha ternak ayam skala rumahan. Dan untuk ukurannya sendiri ini sangat-sangat ekstrim aslinya. Nah per koloni ini saya isi dengan 7 ekor indukan dan 1 jantan rekan-rekan. Untuk ukurannya sendiri ini 1 kali 2 meter kan. Walaupun sebenarnya ini menurut saya sih kurang ya, kurang lebar kan. Tapi tidak masalah karena kita memanfaatkan lahan yang ada, dan alhamdulillah ayam-ayam kita sehat dan rajin produksi, bertelur setiap hari untuk menghasilkan DOC
yang akan kita besarkan sendiri, seperti itu rekan-rekan. Oke ya, lanjut ke kandang ya. Kita bahas kandang. Untuk bahan-bahannya sendiri juga ini bahan-bahan bekas rekan-rekan. Jaringnya untuk dindingnya ini jaring bekas ya, yang kita cari di bahan-bahan yang tidak terpakai itu banyak rekan-rekan. Itu kita cari di toko-toko yang biasanya sudah menjual barang yang reject kayak gitu ya. Nah ini, nah dindingnya kita buat los seperti ini, itu karena kita memanfaatkan supaya sirkulasi udara itu lancar teman-teman. Nah kenapa sih kok kita itu harus memanfaatkan sirkulasi udara yang sangat-sangat lancar? Sering saya jelaskan ya di video saya itu, kalau ayam itu membutuhkan yang namanya udara segar teman-teman. Sama halnya seperti kita, kalau di tempat yang pengap itu sangat-sangat sesak ya, dan itu saya rasa juga akan dialami oleh ayam. Apabila ayam kita itu di tempat yang sesak itu, maka ayam kita akan trouble teman-teman. Jadi dinding itu saya buat los seperti ini. Nah selain sirkulasi udara yang lancar, ayam juga itu membutuhkan yang namanya sinar matahari ya teman-teman. Jadi itu desinfektan alami untuk ayam-ayam kita. Untuk atapnya pun kita menggunakan atap bekas ya, asbes bekas. Jadi dulu itu semua ini kandang kambing rekan-rekan. Jadi bapak itu dulu pelihara kambing, dan kemudian saya berpikir ulang untuk beternak ayam seperti itu ya. Di awal itu kita beternak untuk pembesaran rekan-rekan. Jadi kita beli DOC, kita besarkan dan kita jual kiloan seperti itu ya. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk pelihara indukan sendiri, dan kita sudah bisa cetak indukan sendiri rekan-rekan. Nah ini indukan-indukan kita yang lama ya, indukan kita yang sudah lumayan tua rekan-rekan, tapi alhamdulillah masih aktif produksi. Dan ini hasil cetakan kita sendiri, sekarang sudah menjadi indukan dan sekarang sudah rajin bertelur juga rekan-rekan. Dan ini juga indukan hasil cetakan kita ya. Nih. Nah, jadi artinya gini ya rekan-rekan. Untuk kita memulai beternak ayam, khususnya untuk pemula ya, ini menurut saya pribadi, kalau kita itu ingin memulai ternak ayam, yang utama itu kandang ya rekan-rekan. Yang utama kandang, setelah itu yang kedua ilmu, karena ilmu sangat penting rekan-rekan. Apabila kita terjun di peternakan ayam seperti ini dan belum memahami ilmunya, ya kemungkinan besar atau kemungkinan kecil itu kita akan mengalami kendala ya. Kendala contohnya di saat ayam-ayam kita itu trouble dan kita tidak tahu untuk menangani, itu bisa sangat-sangat fatal rekan-rekan. Dan itu sudah saya alami ya dulu, dan alhamdulillah sekarang setelah kita belajar dan terus belajar, alhamdulillah sekarang berjalan normal rekan-rekan. Nah satu kandang ya. Nah kandang ini menurut saya itu tidak harus mewah ya, tapi kita itu bisa kok bikin kandang dengan budget minim, dengan dana murah. Yang penting kita harus memperhatikan bagaimana
kita itu membuat kandangnya ya rekan-rekan. Di saat kandang itu sudah siap, artinya kita harus benar-benar paham nih yang dibutuhkan ayam itu kandang yang seperti apa gitu ya. Nah, kalau kandang kita ini alhamdulillah ayam-ayam kita itu nyaman ya di kandang. Lalu pertanyaannya seperti ini ya, bagaimana kita tahu kalau ayam-ayam kita itu nyaman di kandang, sedangkan kita itu tidak bisa ya mengetahui apakah ayam itu nyaman atau tidak di kandang. Itu sangat simpel rekan-rekan. Jadi contohnya supaya kita tahu bahwa ayam-ayam kita itu nyaman di kandang, kita itu tinggal berlama-lama aja nih, berlama-lama di dalam kandang seperti ini ya. Nah, kita akan masuk seperti ini. Nah, tuh, di saat kita betah di dalam kandang, bau minim juga itu kemungkinan besar ayam-ayam kita itu juga nyaman di kandang seperti itu rekan-rekan. Nah, di saat kita tidak nyaman di kandang ya kemungkinan juga ayam-ayam kita itu tidak nyaman di kandang rekan-rekan. Jadi bisa menimbulkan trouble seperti itu ya. Makanya saya berulang kali menjelaskan untuk kita yang ingin memulai beternak itu pahami kandang ya, situasi kandang. Di saat ayam-ayam kita itu nyaman di kandang, insya Allah kita itu bakalan nyaman juga beternak ayam seperti itu rekan-rekan. Lalu apalagi ya, untuk jenis ayam mungkin ya. Nah, untuk jenis ayam yang ingin memulai beternak, kita itu bisa dengan mulai pembesaran dulu seperti itu ya. Pembesaran dari 100 ekor 200 ekor. Yang terpenting itu kita tahu pasarnya rekan-rekan. Kalau kita sudah tahu pasarnya di daerah kita dan ayam apa yang harus kita pelihara, nanti insya Allah berjalannya waktu kita itu bakalan ketemu jalannya seperti itu rekan-rekan. Oke ya, mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini. Kita bakalan ketemu nanti di video-video selanjutnya ya. Jangan lupa di like video ini, subscribe di channel ini supaya tidak ketinggalan informasi dari channel ini rekan-rekan. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak skala rumahan.